Bab 1223, tertipu. Keke, apakah kamu akhirnya akan pergi keluar dan mempertaruhkan nyawamu? Saya yang lama benar-benar ingin melihat apakah ada orang di dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura dominan sejak Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Hai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao di cincinnya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Dou Qi yang luas dan perkasa di dalam nadinya meraung liar, muncul seperti banyak naga api. Saat ini dia tidak diragukan lagi berada pada kondisi di mana dia telah melepaskan kekuatannya ke puncaknya setelah menelan 3.000 api pembakaran. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya dalam menghadapi kekuatan bintang 5 Hai Xing, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Serahkan kunci dari klan Xiao ke aku yang lama dan aku yang lama bisa menyelamatkan hidupmu. Hantu tua Hai Xing tersenyum santai dan berbicara dengan suara samar di hadapan Dou Qi yang semakin perkasa dari Xiao Yan. Dengan kekuatan puncak bintang 5 Douzun, dia tidak perlu takut sedikit pun pada Xiao Yan. Kesenjangan besar antara kelas mereka sudah cukup baginya untuk melihat Xiao Yan sebagai semut. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya menghadapi kata-kata hantu tua Hai Xing. Dia benar-benar mengabaikannya. Matanya diputar ke sekeliling saat dia mencari cara untuk melakukan terobosan. Kalau begitu, aku yang dulu akan melakukannya sendiri. Hantu tua Hai Xing menghela nafas saat melihat ini. Tangannya terbentang dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Segera, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jarinya. Setelah itu diaglomerasi menjadi rantai hitam aneh di tengah suara tabrakan. Rantai melilit di udara sebelum mengeluarkan suara, Qi, dan langsung menembus ke ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan seperti petir yang tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mundur beberapa ratus langkah dalam hitungan yang tidak cukup cepat. Ci! Rantai itu dengan keras menusuk ke bawah dari udara. Setelah itu, ia menempel di bagian depan Xiao Yan dan bergegas melewatinya. Akhirnya, itu dengan kejam dimasukkan ke dalam batu hitam yang keras. Itu sedikit bergetar dan bebatuan di sekitarnya segera retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksimu tidak buruk. Hantu tua Hai Xing tertawa samar. Dia menjentikkan jarinya dan rantai itu terangkat seperti kilat. Itu menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin kencang yang menyapu semua titik mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Banyak bayangan yang tertinggal di langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Dentang. Xiao Yan mengepalkan tangannya menghadapi serangan hantu tua Hai Xing ini. Penguasa Xuan berat muncul dengan cepat. Tubuh penguasa bergerak, membentuk beberapa pertahanan bayangan penguasa yang padat yang menerima semua serangan berantai. Dentang! Rantai itu menekan kuat ke penggaris yang berat. Gelombang kekuatan menakutkan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Hanya itu yang secara bertahap stabil. Tangannya bahkan samar-samar terasa sedikit mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas bintang 5 Douzun benar-benar menakutkan. Setelah pertukaran singkat, Xiao Yan juga dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Hai Xing ini. Sebuah kehikmatan segera melonjak di dalam hatinya. Kemungkinan tidak akan semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan bisa menerima serangan dari diriku yang lama dengan kekuatan bintang 9 Douzong. Harus dikatakan bahwa kamu unik. Hantu tua Hai Xing menatap Xiao Yan dengan wajah serius. Dia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan perlahan. Dia seperti binatang buas yang akan makan. Namun, aku yang lama tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Setelah menghabisimu, aku yang lama masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar itu. Hantu tua Hai Xing tertawa.
Kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiao Yan merasakan tangan keriput yang dengan lembut terulur dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Hai Xing menghilang. Setelah itu meraih tenggorokannya. Tangan terlipat yang kering ini mungkin tidak ditutupi oleh douki manapun, tetapi bekas luka spasial hitam gelap langsung terbentuk dimanapun ia lewat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Langkah kakinya ditarik dengan tergesa-gesa dan penggaris berat di tangannya ditebas dengan keras ke bawah dalam sekejap. Tsunami pemecah api! Xiao Yan berteriak marah di dalam hatinya. Cahaya penggaris yang lebarnya ratusan kaki segera keluar dari ujung penggarisnya. Setelah itu diretas dengan berat ke tangan yang keriput. Namun, angin yang tampaknya ganas ini hanya menyebabkan yang terakhir sedikit bergetar. Segera setelah itu, tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut membanting ke arah dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penggaris beratnya ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Dentang! Tangan yang keriput dengan lembut mendarat di penggaris yang berat dan suara yang jelas segera muncul. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Kayu bakar yang tampak kurus seperti tulang itu tampak seperti gunung. Itu sangat berat. Pada saat kontak, tangan Xiao Yan mengeluarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Bang! Kaki Xiao Yan tertanam dalam ke dalam batu di bawah kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, batu keras itu seperti kembang tahu, tampak sangat rapuh. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Hai Xing. Darah di dalam tubuh Xiao Yan semakin bergejolak. Penguasanya yang berat dengan cepat dibalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiao Yan menempel di tanah saat dia bergegas mundur. Setelah itu, dia menginjak tanah dan meluruskan tubuhnya. Dia memandang penguasa Xuan berat, hanya untuk terkejut menemukan bahwa jejak telapak tangan yang dangkal sebenarnya tertinggal. Meskipun jejak telapak tangan tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan bagi Xiao Yan. Penguasa Xuan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin tentang kekerasan yang terakhir. Namun, hantu Tuan Hai Xing ini adalah orang pertama yang bisa meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh. Ruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu Tuan Hai Xing perlahan muncul. Dia melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menatap orang tua ini. Pada saat ini, dia harus terlebih dahulu meninggalkan aula kunci jiwa ini. Segalanya mungkin menjadi lebih mudah begitu dia sampai di luar dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Change, tidak akan bisa memblokir serangan sebesar itu berkali-kali. Jangan main-main. Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Hantu tua Hai Xing tertawa, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi lebih padat. Jelas, dia tidak berniat untuk terus menyeretnya keluar dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan dari hantu tua Hai Xing. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas mundur. Ketika dia menarik kembali, nyala api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi lotus api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan ganas menyebar dari lotus api. Setelah kekuatan spiritualnya menembus ke keadaan jiwa, tingkat di mana Xiao Yan mengaglomerasi api teratai api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan pikiran.
Xiao Yan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Haixing setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang mundur dengan cepat menjadi lebih cepat. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika hanya berjarak 5 kaki dari hantu tua Haixing. Itu bergema di langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini sampai banyak garis retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun dihancurkan sampai berantakan. Xiao Yan tidak bersantai sedikit pun setelah teratai api meledak. Dia sadar bahwa hanya dengan mengandalkan api teratai Buddha marah semacam ini, tidak mungkin untuk benar-benar membunuh hantu tua Haixing. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan lotus api terjadi, sosok tua perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Haixing. Namun, pakaian yang terakhir telah robek pada saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit menyedihkan. Jelas, kekuatan lotus api telah melebihi harapannya. Kamu memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Douzong bintang 9, kamu bisa menampilkan serangan yang begitu kuat. Hantu tua Haixing mulai menyerang Xiao Yan. Ekspresi padat melintas di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Sebuah cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya naik dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan melesat keluar dengan eksplosif. Dentang-dentang! Cahaya api menyembur keluar dan dengan kejam meretas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai ini tidak merepotkan seperti rantai yang menjebak Yao Lao. Semuanya retak dengan nyala api yang menembus mereka. Setelah itu, kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar dengan tenang pecah. Banyak jiwa yang tampak menyakitkan dan tersesat perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa ini tertegun sejenak setelah mereka membuka mata mereka. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera, jeritan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri dari aula besar dengan cara yang kacau. Kamu mencari kematian! Hantu tua Haixing mengalami perubahan ekspresi saat melihat Xiao Yan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju yang terakhir. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Haixing bergegas dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah Fire Lightning Bead yang telah disempurnakan Xiao Yan menggunakan 3000 Burning Flame di wilayah bintang. Astaga! Xiao Yan mengayunkan lengannya. 3 Fire Lightning Beads membentuk bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Haixing. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak ketika mereka berada sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Bang! Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Cukup banyak rantai hitam di sekitarnya yang rusak. Segera, jiwa-jiwa mulai menari di dalam seluruh aula besar. Setelah itu, mereka berkerumun dan melarikan diri dari aula. Hantu tua Haixing bergegas keluar dengan paksa dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, samar-samar ada kemarahan yang kuat di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan! Jiwa-jiwa ini semua telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi. Tangan pemetik bintang. Ada uap hitam yang menempel di wajah hantu tua Haixing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak pada saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dalam mode seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih dan ruang di sekitar Xiao Yan menjadi padat. Segera, yang terakhir hanya bisa melihat tangan besar ini diperbesar dengan cepat di depannya. Teman kecil Xiao Yan, ini sudah berakhir. Hantu tua Haixing mengungkapkan senyum ganas di wajahnya. Segera, dia mengepalkan tangannya tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika.
Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging buram yang diharapkan oleh hantu tua Hai Xing tidak muncul. Tubuh Xiao Yan itu memancarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Hai Xing tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan pemetik bintang menjadi seseram ini? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Hai Xing ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah dikejutkan sejenak di kepalanya. Matanya buru-buru berbalik ke arah pintu keluar dari Luxol Hall. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet gesit. Dari penampilan belakang, siapa lagi selain Xiao Yan? Ekspresi hantu tua Hai Xing begitu suram sehingga menakutkan setelah dia melihat sosok Xiao Yan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda dengan cara seperti hari ini. Xiao Yan, aku yang dulu akan melihat kemana kamu bisa lari hari ini. Raungan marah yang rendah dan dalam langsung bergema di bagian dalam aula besar. Bab 1224, Situasi. Tubuh Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun meskipun mendengar raungan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Api ungu coklat berlama-lama di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Penjaga yang tersisa di dalam Hall of Soul buru-buru menghindar ketika mereka melihat iblis ini menyerbu keluar. Pelindung yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan menghentikannya sekarang? Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiao Yan juga meningkat ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu tua Hai Xing dengan cepat mengejar. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah tertipu oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini, Xiao Yan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Hai Xing ini, perjalanan ini akan berjalan sangat lancar. Sayangnya, puncak kekuatan Douzun kelas 5 sudah cukup untuk menyebabkan pembalikan kekuatan barisan dari kedua belah pihak kali ini. Xiao Yan mengutuk sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu keluar tidak jauh. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu coklat yang keluar dengan suara sos. Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan keras di langit dihancurkan dengan keras saat Xiao Yan bergegas keluar dari Hall of Souls. Ini mengejutkan Xiao Yan saat dia buru-buru menghindarinya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke udara. Baru pada saat itulah dia memiliki waktu luang untuk melihat situasi di luar Hall of Soul. Saat ini, lembah itu benar-benar berantakan. Garis retakan besar seperti mulut buas besar menutupi seluruh lembah. Beberapa garis retakan bahkan mendaki lereng gunung. Batu-batu besar terus-menerus berguling turun dari tebing di sekitarnya, menghancurkan lembah hingga bergetar terus-menerus, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Sosok manusia saling bersilangan di udara lembah. Douki yang luas dan perkasa menembus langit. 10 aura kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran intens yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan muncul seperti ular sanca besar, menyebabkan pelindung Hall of Souls itu merasakan jantung berdebar-debar. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran di tingkat ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiao Yan. Itu adalah tempat di mana Ziyan berada. Tidak ada elit Douzun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung Hall of Soul untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi telah meningkat pesat setelah menghilang selama beberapa waktu. Namun, hal yang aneh adalah bahwa Xiao yang sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Ziyan dengan persepsi spiritualnya. Cara itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan gadis ini. Meskipun Xiao yang biasanya tidak bisa merasakannya, dari cara Ziyan menggunakan telapak tangan untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 Dozong sampai dia memuntahkan darah dan terbang mundur,
kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu situasi di area ini. Dia menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiao Yan tidak dirugikan. 5 Douzuns di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu, selain Tai Jian Zunze, yang hampir tidak bisa bertahan, 4 sisanya dengan kuat mengambil alih. Orang itu telah diselamatkan. Menyebarkan, dalam situasi ini, Xiao Yan tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah mengetahui situasinya. Setelah mendengar tangisan Xiao Yan di langit, kegembiraan muncul di wajah Feng Zunze dan yang lainnya. Namun, lawan mereka telah melepaskan serangan liar pada saat ini, dengan kuat mengganggu mereka dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menyaksikan medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Cici. Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa ahli Hall of Soul saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas, tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan nomor mereka untuk menunda Xiao Yan. Oleh karena itu, 3 sosok bergegas. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menusuk secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Enyah! Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya bergetar dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka bergegas melewati rantai dan menghantam keras ke dada 3 pelindung aula jiwa. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah menderita pukulan berat tersebut. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras ke pilar batu di sampingnya. Kabut hitam yang menempel di tubuh mereka menjadi lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiao yang juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat yang terakhir secara acak mengalahkan 3 pelindung. Tubuh mereka yang menyerang ke depan dengan tergesa-gesa berhenti dan mereka tidak lagi berani menyerang ke depan dengan mudah. Sejak kamu datang, kamu bisa melupakan pergi. Xiao Yan baru saja mundur setelah mengusir ketiga pelindung saat atap aula besar tiba-tiba pecah. Sesosok naik ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial. Segel! Hantu tua Hai Xing menyapu matanya yang gelap dan pekat ke atas medan pertempuran itu dari langit. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kepadatan wajahnya bahkan menjadi kekayaan. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Hai Xing terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit yang kosong. Hantu tua Hai Xing, Feng Zunze, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Hai Xing. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak, Feng Xian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, kamu bahkan telah menerobos masuk ke aula jiwaku. Mata hantu tua Hai Xing tampak menyeramkan saat dia melirik Feng Zunze dan berkata, ekspresi Feng Zunze suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam tetua terhormat aula jiwa di depannya, yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Douzun, dan memaksa yang terakhir untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak melampaui kendali mereka. Munculnya hantu tua Hai Xing ini bisa dianggap telah mengubah situasi tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan banyak kematian akan terjadi di kelompok mereka hari ini. Begitu aku yang lama menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Hall of Soul-ku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Hantu tua Hai Xing tertawa dingin. Segera, matanya yang gelap dan padat menoleh ke arah Xiao Yan di bawah.
Suaranya padat saat dia berbicara. Kamu berani membodohi aku yang dulu hanya dengan kekuatan Dozong. Ini adalah pertama kalinya aku yang lama bertemu dengan hal seperti itu. Hantu tua Haising melangkah dengan lembut ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiaoyan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin menyebabkan seseorang merasa kaget. Kekuatan Douzun bintang 5 memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiao yang juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Haising yang melangkahi kabut hitam yang menyelimuti langit dan tiba dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao yang saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar menandingi hantu tua Haising bahkan jika dia menggunakan Skyfiretri Mysterious Chang'e. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan benar-benar hanya seonggok daging di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Saat ini dia sudah sepenuhnya menaklukkan 3.000 api pembakaran. Dia bisa dianggap memiliki 4 jenis api surgawi. Jika dia menggunakan 4 jenis api surgawi untuk bergabung menjadi api teratai Buddha yang marah, itu mungkin akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan dari api transformasi kehidupan. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan benda ini. Dengan kekuatan hantu tua Haising, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk menyiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini, elit Douzun di pihak mereka telah ditahan oleh sesepuh terhormat dari Aula Jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Ziyan. Kekuatan gadis ini mungkin saat ini melonjak dan wujud aslinya adalah naga Fate kuno tapi dia masih muda. Mustahil baginya untuk menandingi hantu tua Haising. Biarkan aku membantumu menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip, Ziyan, yang jaraknya cukup dekat, tampaknya telah merasakan pikirannya. Tubuh kecilnya yang halus melompat di udara dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Dapatkah engkau melakukannya? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan khawatir. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Ziyan menjawab tanpa berbalik kepalanya. Xiao Yan terdiam. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, bantu aku mengulur waktu. Hati-hati. Tarik kembali jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya. Ziyan menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk sepasang segel aneh. Segera, cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil Ziyan yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik berambut ungu tinggi yang tampak sangat seksi. Cara memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Ziyan menarik sehelai rambut ungu di belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap Xiao Yan yang tertegun. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung memelototinya dengan kejam. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil itu sebelumnya. Dengan melakukan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat menyihir, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar telah mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat menarik kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati, Xiao Yan menarik tangannya kembali saat dia mundur. Api ungu coklat muncul. Setelah itu, mereka berpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi berwarna berbeda yang tergantung di depannya. Sementara Xiao Yan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Ziyan juga menjadi sangat muram. Dia dengan tegas menatap hantu tua Haising dari kejauhan. Itu mungkin baginya untuk merasakan aura yang benar-benar berbahaya di tubuh yang terakhir. Kali ini, itu bukan lagi sekadar permainan.
Dalam situasi saat ini, Zian juga sangat menyadari bahwa hantu tua Haixing ini adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan masuk ke medan pertempuran itu, dokter peri kecil dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini. Dia perlu menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan aman menarik diri dari operasi penyelamatan ini hari ini. Jika tidak, kelompok mereka akan benar-benar menderita banyak korban. Semua harapannya adalah apakah dia bisa membeli waktu yang cukup untuk Xiao Yan. Bab 1225, Penundaan. Hantu tua Haixing sedikit mengernyit saat dia melihat Zian yang menghalangi di depan. Matanya berputar 2 kali di atas yang terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Zian. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa merasakan bahwa Zian tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Mungkin itu beberapa item unik yang bisa melindungi aura seseorang. Hantu tua Haixing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, matanya berbalik ke arah Xiao Yan di belakang. Pada saat ini, yang terakhir mengguncang cincin di jarinya setelah memanggil 3 jenis api surgawi. Gumpalan api putih pekat perlahan naik darinya. 4 jenis api surgawi. Melihat adegan ini, hantu tua Haixing mau tidak mau mengecilkan matanya meskipun dia tenang. Ekspresinya juga sedikit berubah. Kekuatan sesuatu seperti api surgawi sangat hebat. Namun, itu sangat langka. Seseorang akan dianggap sangat diberkati untuk mendapatkan salah satunya. Namun, tangan Xiao Yan memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana mungkin ini tidak membuat hati hantu tua Haixing bergetar? Bocah ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia sepertinya bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Hantu tua Haixing menebak niat Xiao Yan setelah melihat ekspresi serius Xiao Yan. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat skill Do yang telah disiapkan Xiao Yan, karakternya yang biasanya berhati-hati tidak akan membiarkan Xiao Yan berhasil menampilkannya. Ini adalah kasusnya bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan bisa membalikkan keadaan. Berat, jangan terus bertindak bandel. Ini hanya akan menyebabkan nasibmu semakin menyakitkan. Hantu tua Haixing tertawa dengan cara yang gelap dan dingin sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Zian. Kabut hitam yang luas dan kuat tertinggal di belakangnya dan tekanan menyebar. Ini telah menyebabkan aura sejumlah ahli Hall of Soul menjadi sedikit lamban. Dihadapkan dengan hantu tua Haixing perlahan berjalan, wajah cantik Zian juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan minggir atau kamu ingin aku yang lama menyerang? Saya yang tua tidak tahu bagaimana bersikap mudah pada kecantikan seperti orang-orang muda itu. Hantu tua Haixing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Zian. Dia mengarahkannya ke Zian dari kejauhan dan berbicara dengan suara samar. "Ci, serang saja jika kamu mau. Mengapa Anda harus mengatakan begitu banyak omong kosong?" Zian hanya meringkuk bibirnya dan tertawa menghadapi tekanan besar dari hantu tua Haixing. "Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu sangat tidak disukai." Wajah hantu tua Haixing menjadi sedikit muram. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di matanya. Segera, dia mengepalkan tangannya yang mengarah ke Zian. Setelah hantu tua Haixing mengepalkan tangannya, riak tak terlihat segera menyebar seperti kilat. Segera setelah itu, ruang di sekitar Zian tampaknya telah dijepit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Tiba-tiba tenggelam di tengah gelombang suara retak. Ruang di sekitar Zian dengan kejam menekan ke arahnya.
Jika seseorang dengan kuat menekan kekuatan agung itu, bahkan daging seorang ahli di puncak kelas Dozong akan segera pecah. Namun, ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Ziyan, cahaya ungu yang melekat di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam yang terkompresi dengan keras ke dalam menjadi padat. Setelah itu, perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Kamu masih terlalu lembut untuk memainkan kekuatan spasial di depan nenek ini. Ziyan secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu, dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang lebih tua. Menarik, sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Haixing ketika dia melihat bahwa Ziyan dengan mudah mengatasi tekanan spasial ini yang bahkan seseorang di puncak kelas Dozong tidak akan berdaya melawannya. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tangannya. Setelah itu, sebuah pukulan dilempar tanpa gerakan mewah. Bang! Pukulan dari hantu tua Haixing ini baru saja dilemparkan ketika kabut hitam yang agung segera berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sementara itu menggoyangkan dengan kuat, itu berubah menjadi ular piton raksasa hitam besar 1000 kaki. Kemudian meraung ke arah langit. Dengan ayunan ekornya yang besar, ia mengeluarkan suara robekan dan merobek ruang kosong. Pada saat yang sama, itu membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Ziyan. Piton hitam besar bergegas melintasi langit. Tekanan angin kuat yang diciptakan secara langsung menyebabkan selokan sepanjang beberapa ratus kaki di dasar lembah meskipun itu ribuan kaki jauhnya. Beberapa batu besar pecah di tempat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah menghadapi serangan ganas dari hantu tua Haixing. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkepal erat. Cahaya ungu samar-samar diaglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinju Fight kuno! Ziyan menjerit lembut. Cahaya ungu tiba-tiba meletus dari tangannya seperti gunung berapi. Segera, seekor naga besar berwarna ungu muda yang berukuran beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin telapak yang tajam dan kekuatan naga yang lebat. Itu meraung ke langit dan bertabrakan dengan ular piton hitam besar. Bang! Suara pengadukan jiwa segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang menakutkan tersapu di langit seperti badai angin. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat. Batu-batu besar berguling ke bawah. Akhirnya, yang berat mendarat ke dasar lembah, mengeluarkan suara keras saat mereka melakukannya. Mengerang, tubuh halus Ziyan terus mundur saat gelombang udara menakutkan melonjak. Erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Untungnya, dia tidak menderita luka apapun. Gelombang udara mengamuk di langit sejenak sebelum akhirnya berhamburan. Tatapan yang biasa dilihat oleh hantu tua Haixing ke arah Ziyan juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Ziyan sebelumnya kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Dari indranya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis celah spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan oleh piton hitam ke ruang kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu tua Haixing. Sungguh teknik tinju yang aneh. Hantu tua Haixing tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik ke arah Xiaoyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena Xiaoyan sudah dengan paksa menguleni 4 jenis api surgawi bersama-sama. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Suhu yang mengerikan menyebar dari tempat itu. Hantu tua Haixing dapat dengan jelas merasakan bahwa uap air di seluruh tempat ini dengan cepat menguap. Rumput hijau di lembah itu dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Adegan aneh ini akhirnya menyebabkan hantu tua Haixing merasa sedikit tidak nyaman. Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Terlebih lagi, kekuatan dari 4 jenis api surgawi yang ditumpuk satu sama lain
bahkan dia mungkin akan merasa tidak enak jika terkena itu. Pikiran ini melintas di hati hantu tua Hai Xing. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan padat. Dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di depan Zian dalam mode seperti hantu. Dia membanting dengan tangannya yang besar dan kekuatan yang besar dan kuat menghantam dada Zian dengan cara seperti kilat sambil membawa kekuatan penghancur ruang yang menakutkan. Menghadapi hantu tua Hai Xing yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah cantik Zian. Dia tidak bisa mundur pada saat ini. Jika dia akhirnya memberikan kesempatan kepada yang pertama, dia mungkin mengganggu penggabungan api surgawi Xiaoyan. Karenanya, dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu melekat padanya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu tua Hai Xing. Bang bang bang! Dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan menghasilkan ledakan seperti guntur. Pada saat yang sama, banyak erangan teredam akan terus muncul. Bang! Tabrakan sengit lainnya terjadi di langit. Sosok berwarna ungu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah terang tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya. Tubuhnya juga terguncang sampai dia terus ditarik ke belakang. Beberapa saat kemudian sebelum dia menstabilkan tubuhnya, wajah cantiknya itu dipenuhi dengan kepucatan. Dia bukan tandingan hantu tua Hai Xing dalam hal bentrokan seperti ini. Bukankah karena Zian memiliki konstitusi yang kuat dan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan yang besar, kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksa selama selusin tabrakan telapak tangan ini. Bagaimanapun, seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun benar-benar terlalu kuat. Namun, dibandingkan dengan wajah cantik pucat Zian, badai besar muncul di dalam hati hantu tua Hai Xing. Setelah bertukar pukulan, dia dengan jelas mengerti bahwa kekuatan yang pertama hanyalah Douzong. Namun, gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Tidak hanya dia dengan paksa menerima lebih dari selusin pukulan darinya, tetapi kekuatan mengerikan yang secara samar-samar tercermin sebenarnya telah menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini monster macam apa dia? Sudut mulut hantu tua Hai Xing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup untuk menyebabkan masalah di masa depan. Kalau tidak, pada saat mereka bertemu lagi, orang yang tidak beruntung mungkin adalah dia. Tangan pemetik bintang! Ekspresi hantu tua Hai Xing akhirnya menjadi benar-benar gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia dengan rapat menatap Zian yang mengawasinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia tertawa dingin. Kabut hitam melonjak di atas tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Perebutan ini sangat aneh. Ini karena tangan hantu tua Hai Xing anehnya menghilang ketika dia melakukannya. Hanya lengannya yang masih tersisa di luar ruang itu. Rasa bahaya yang kaya melonjak di dalam hati Zian ketika dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya ketika dia menarik kembali. Segera, kekuatan besar ditransmisikan dan dengan kuat meraih lehernya. Mati! Kamu adalah orang yang akan mati! Niat membunuh muncul di mata hantu tua Hai Xing ketika tangannya meraih leher Zian. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retak spasial tiba-tiba terbentuk tidak jauh. Segera, sosok seperti menara yang kuat keluar dari sana. Tinjunya dengan keras menghantam kepala hantu tua Hai Xing. Cara itu sedemikian rupa sehingga kepala hantu tua Hai Xing akan pecah dengan keras jika dia dipukul bahkan dengan kekuatannya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan hantu tua Hai Xing terkejut. Itu pasti tidak mungkin untuk mengadopsi kehidupan untuk metode kehidupan. Oleh karena itu, dia melepaskan Zian dengan cara seperti kilat dan telapak tangannya bertabrakan dengan tinju logam yang dengan keras menyerang. Bang!
badai mengerikan meletus. Hantu tua Hai Xing mundur 2 langkah terus-menerus. Tubuhnya yang kuat itu terbang mundur. Setelah itu, ia mendarat di samping Ziyan dengan cara yang agak mengejutkan. Batuk orang besar, bukankah kamu pergi dan menjelajahi benua? Ziyan memegang tenggorokannya dan batuk. Setelah itu, dia melihat pria besar di sampingnya dan tersentak kaget. Pria besar itu secara alami adalah Xiongsan yang dibawa Ziyan dari alam pil. Pada saat ini, dia juga tertawa kering. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retakan spasial yang telah robek sebelumnya. Dia bergumam, "Sialan, bukan aku yang lama ingin datang tapi aku terlempar." Hantu tua Hai Xing memiliki ekspresi muram saat dia melihat Xiongsan dari jarak yang cukup dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga seorang douzun, kelopak matanya berkedut tanpa sadar. Ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu, matanya buru-buru menoleh ke arah di mana Xiaoyan berada, hanya untuk melihat teratai api yang sangat indah yang dibentuk oleh 4 warna perlahan-lahan tergantung di telapak tangan Xiaoyan. Penghancuran seperti kekuatan yang menyebabkan hatinya merasa sedikit dingin menyebar dengan tenang. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Ziyan, Xiaoyan akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk Annihilation Fire Lotus yang diciptakan dari 4 jenis Heavenly Flames.